Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh reformator yang bernama Johannes Calvin. John Calvin berkarya pada abad ke-16, di mana dia lahir pada tanggal 10 Juli 1509. Dia lahir di kota Noyon, tepat di Prancis Utara. Calvin memiliki seorang ayah yang bernama Gerard Calvin dan ibunya bernama Jeanne Lefranc. Namun, di umurnya Calvin yang sangat kecil, ibunya telah meninggal sehingga Calvin diasuh oleh ayahnya saja. Gerard Calvin sangat menginginkan Calvin itu untuk menjadi seorang imam. Oleh karena itu, ayahnya menginginkan Calvin itu sekolah di College Romans de Parc, di mana dia belajar retorika dan bahasa Latin pada tahun 1523. Setelah dari situ, Calvin melanjutkan studinya di College de Montaigu untuk belajar filsafat dan teologi. Kemudian ketika Calvin melanjutkan studinya, tiba-tiba ayahnya tidak menginginkan Calvin untuk menjadi seorang imam, melainkan untuk menjadi seorang ahli hukum. Oleh karena itu, ayahnya menyuruh Calvin itu untuk melanjutkan studinya di Orleans, mengambil ahli hukum. Pada tahun 1531, Gerard Calvin meninggal sehingga Calvin melanjutkan studinya di Universitas Bourges, di mana dia belajar bahasa Yunani dan Ibrani. Namun pada tahun 1532, Calvin berhasil membuat buku yang berjudul Komentar Kitab De Clementia. Pada tahun 1533, awal Calvin untuk bertobat, sehingga pada tahun 1534 di Prancis golongan reformatis itu dihambat dengan besar sehingga para reformatis pergi ke Swiss untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, Calvin juga ikut melarikan diri ke Starbucks dan dia diterima hangat oleh Bussel. Kemudian Calvin melanjutkan perjalanannya ke Basel. Di Basel inilah Calvin tinggal selama 1 tahun, dan di Basel ini Calvin berhasil menerbitkan buku yang berjudul Institution Christian Religion, yang artinya pengajaran tentang agama Kristen, yang diterbitkan pada tahun 1536. Pada tahun 1536 juga, Calvin itu pergi ke Italia, namun dia melewati Jenewa. Dan di Jenewa lah Calvin ditemui oleh seseorang yang bernama Farel, di mana Farel menemuinya dan memintanya ikut serta dalam gerakan reformasi. Namun pada saat itu Calvin sangat menolak karena dia tidak mau ikut dalam gerakan reformasi secara aktif, melainkan secara pasif, karena Calvin mau menerbitkan buku-buku, mau menerbitkan teologi-teologinya yang telah dipelajari sebelumnya. Namun Farel berhasil atas Roh Kudus Tuhan meminta Calvin untuk menjadi seseorang yang ikut serta dalam gerakan reformasi dengan cara Farel itu mengutuk atas nama Tuhan jika Calvin itu menolak pekerjaan Tuhan. Kemudian Farel dan Calvin bekerja sama untuk ikut dalam gerakan reformasi gereja di Jenewa. Dan pada saat itu Farel dan Calvin itu berusaha merancang tatanan gereja dan mengatur seluruh kehidupan warga di Jenewa menurut cita-cita teokrasi. Pada saat itu juga Calvin membuat peraturan tentang perjamuan kudus yang harus dijalankan selama sebulan sekali dengan disiplin. Dan setiap penduduk harus menandatangani surat pengakuan sebagai tanda bahwa setiap warga sungguh-sungguh sadar akan iman. Sehingga pada tahun 1538 banyak yang menolak tentang keputusan Calvin, termasuk juga Dewan Kota Jenewa, sehingga Calvin dan Farel itu diusir dari kota. Kemudian Calvin kembali lagi ke Starbucks, dan di Starbucks lah selama 1539 sampai 1541 Calvin menjadi seorang pendeta, di mana Calvin mengajari warga di Starbucks itu mengajari Mazmur, menulis tafsiran Alkitab juga. Dan pada tahun 1541 Calvin kembali dipanggil ke Jenewa, dan di Jenewa lah Calvin itu menyusun tatanan gereja yang bernama Ordonnances Ecclesiasticis, arti undang-undang gereja. Adapun pokok pikiran dari John Calvin adalah penyucian diri, di mana setiap orang percaya harus hidup baru setelah diselamatkan oleh Allah. Demikian setiap orang yang lalai akan mendapatkan disiplin dari gereja yang telah ditentukan dari perundang-undangan yang telah dibuat oleh Calvin. Kemudian teokrasi, di mana hidup teokrasi ini adalah hidup yang berpusat pada Allah atau kekuasaan Allah atas seluruh kehidupan orang-orang yang percaya,
yang ditangani oleh Dewan Kota. Dan kemudian itu Pietisme, di mana Pietisme merupakan paham kekristenan yang menekankan kesalehan pribadi setiap pribadi. Setiap warga Jenewa harus menekankan kepribadian mereka. Pada tahun 1541, Calvin menyusun Undang-Undang Gerejawi, di mana penatua memberi disiplin gereja dan diyakini itu tugasnya melayani orang sakit dan orang miskin. Tak hanya itu saja, Calvin juga memiliki prinsip, di mana prinsipnya yaitu Ecclesia Reformat Semper Reformanda, di mana gereja yang bereformasi adalah gereja yang memiliki kesediaan untuk terus memperbaharui dirinya ke arah yang lebih baik. Namun, banyak juga orang-orang yang menolak, dan Calvin bekerja sama dengan Dewan Kota untuk mengusir bahkan memenggal setiap orang-orang yang melawan ajaran. Adapun strategi Calvin yang digunakan Calvin dalam perjalanan reformasi itu dengan mendekati atau menghasut orang-orang penting, semisalnya Erasmus sebagai uskup terkenal dan teologi terkenal yang dikenal banyak orang, dan kemudian Dewan Kota, bahkan pemimpin-pemimpin daerah yang dikenal di dalam setiap daerah. Demikian video saya mengucapkan terima kasih dan God bless you.